Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa jumpa Bapak Ibu pada saat ini bersama saya dengan acara yaitu Yesus Sahabatku yang Terbaik. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat pembacaan ini dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, saya memberikan judul renungan pada malam ini yaitu menang atas ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberi, ya, di dalam ayat pembacaan ini Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam kehidupan saudara dan saya. Secara khusus dalam menghadapi keadaan di bangsa kita seperti ini, ya, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Takut, kata takut Bapak Ibu itu artinya merasa gentar, ya, tidak berani, kemudian gelisah dan khawatir. Pertanyaannya buat kita malam ini, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Ya. Mungkin kita takut oleh keadaan yang sedang menimpa bangsa kita, yaitu dengan virus yang sedang melanda ini. Tapi sekali lagi, malam hari ini Tuhan katakan bahwa Dia memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk menghadapi semua itu. Itu sebabnya malam hari ini dari ayat pembacaan ini saya mau bagikan kepada kita untuk kita dapat menang atas tantangan hidup saat ini, ya. Apa yang harus saudara dan saya kita lakukan? Ya, itu yang saya mau ingin bagikan, ya. Menghadapi tekanan ini, menghadapi wabah ini, ya, supaya kita menang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, kita perlu datang, ya, kepada Yesus. Saya ulang lagi, yang harus kita lakukan untuk kita menang atas ketakutan yang kita hadapi saat ini mungkin, mari kita perlu datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata begini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Alkitab bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam menghadapi situasi ini, Bapak Ibu, ya, Yesus mengundang kita datang kepada Dia, ya, karena di dalam Dia saja kita bisa mendapatkan kekuatan, bisa tenang menghadapi situasi saat ini. Kemudian perhatikan di dalam ayat pembacaan ini, ya Bapak Ibu, di Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Ada dua hal yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, ya, Dia mengundang kepada kita semua orang yang letih lesu. Ya, itu kata firman Tuhan, orang yang letih lesu. Letih lesu itu artinya lemah dan lelah, tidak bersemangat, tidak bertenaga. Oleh karena situasi saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sudah, ya, mungkin bisa putus asa, tidak bertenaga, tidak bersemangat lagi. Tapi malam ini Yesus mengundang kita, saudara, semua yang letih lesu. Kemudian yang kedua adalah semua yang berbeban berat. Beban itu artinya sesuatu yang berat, ya. Apa yang menjadi beban buat Bapak Ibu pada saat ini? Saya tidak tahu, ya. Tapi malam ini Yesus mengundang saudara dan saya datang kepada Dia, datang kepada Yesus, ya.
Yesus mengundang saudara dan saya datang kepada Dia, ya. Puji Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Lega itu artinya tentram, tidak gelisah atau tidak khawatir lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau supaya kita jangan berlarut di dalam ketakutan yang kita hadapi saat ini, ya, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan memberikan kita ketentraman. Ya, Tuhan akan memberikan kepastian di dalam kehidupan saudara dengan saya. Mari kita semua, Bapak Ibu, kita kembali kepada Yesus dan andalkanlah Tuhan di dalam menghadapi situasi ini. Karena Alkitab berkata, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas persoalan, pergumulan, tekanan hidup yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Ini itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah jangan keluar dari firman Tuhan. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, Alkitab bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hal yang kedua yang kita lakukan supaya kita bisa apa Bapak Ibu? Menang, ya, atas ketakutan, selain datang kepada Yesus. Yang kedua, jangan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berpesan kepada Yosua, kalau Yosua mau berhasil memimpin bangsa Israel, Yosua tidak boleh menyimpang atau keluar dari perintah Tuhan, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu pesan Tuhan kepada Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Supaya berhasil, dia tidak boleh menyimpang, dia tidak boleh keluar dari firman, ya. Dia harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kondisi yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, janganlah kita keluar dari firman Tuhan serta himbauan pemerintah, ya. Pemerintah kita, firman Tuhan. Kenapa kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan? Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, ya. Jadi kita jangan keluar dari petunjuk Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh, ya, abaikan himbauan dari pemerintah, ya. Kenapa kita tidak boleh abaikan himbauan dari pemerintah? Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4, ya, pemerintah itu adalah wakil Allah. Roma 13 ayatnya yang ke-4 bahagian A yang katakan begini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi himbauan, ya, petunjuk firman, mari kita tetap ikut firman. Saya percaya kita akan menang atas ketakutan ini. Ketika kita mendengar, memperhatikan himbauan pemerintah, saya percaya kita juga akan terhindar dari wabah yang sedang menimpa di dalam kehidupan saudara
dengan saya. Jadi ini ada dua hal yang saya ingin pesan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari pada malam hari ini ya, untuk menang atas ketakutan. Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus datang kepada Yesus. Kemudian yang kedua, jangan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami ya, dalam menghadapi situasi ini. Kami ingin menang Tuhan atas situasi ini, dan Tuhan mengajar kami dua hal malam ini. Kami harus datang kepada Tuhan, kami tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga besar Jemaat Getsemani. Biarlah mereka terus mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka akan terhindar, mereka akan terpelihara, terjaga oleh wabah yang sedang kami alami di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah, dokter, medis, perawat. Tuhan memberkati yang sedang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami virus corona ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.